Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Firda Aulia Marani dari kelas 11 MIPA 4 absen 9. Di sini saya akan melaksanakan ulangan harian PPKN berupa video yaitu bab 2 kelas 11 tentang dinamika demokrasi Pancasila. Di sini saya menggunakan pedoman soal dari HP lain untuk membantu saya dalam menjawab ulangan kali ini. Saya mulai dari yang pertama, pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln, yaitu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sendiri. Yang kedua, demokrasi dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Apa sajakah itu? Yang pertama ada demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Yang kedua ada demokrasi berdasarkan tujuannya. Dan yang ketiga ada demokrasi berdasarkan paham ideologi. Dari yang pertama dulu kita bahas demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan warga negara untuk menentukan kebijakan negara secara langsung, sesuai namanya. Dari yang kedua ada demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan atau disebut biasanya pemilu. Yang kedua ada demokrasi berdasarkan tujuannya. Dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam politik. Contohnya diterapkan di negara liberal. Yang kedua ada demokrasi material, yaitu demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan di ekonomi dan persamaan di bidang politik. Contohnya diterapkan di negara komunis. Yang ketiga ada demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang menggabungkan antara demokrasi formal dan material, serta mengambil kebaikan dan menghilangkan keburukan. Yang ketiga ada demokrasi berdasarkan paham ideologi. Dibedakan menjadi 2, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan paham kebebasan individu. Yang kedua ada demokrasi rakyat atau disebut demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang berpaham ajaran Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Yang ketiga, prinsip-prinsip demokrasi. Apa sajakah itu? 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara kelembagaan. Dan yang kedua ada menjamin terselenggara perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman di sekitar. Dan keenam, menjamin tegaknya keadilan. Yang keempat, menurut Afan Ghaffar, suatu negara dapat dikatakan negara itu demokrasi atau tidak dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilu, dan yang terakhir pemenuhan hak-hak dasar. Dari yang pertama, yaitu akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Artinya, dalam negara demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat dapat mempertanggungjawabkan kebijakan, ucapan, serta perilakunya. Yang kedua, ada rotasi kekuasaan. Artinya, dalam negara demokrasi, ruang terjadinya rotasi kekuasaan harus ada serta dilakukan secara teratur dan damai. Maka dari itu, kekuasaan tidak hanya satu orang saja yang memegang kejabatan tersebut. Yang ketiga, ada rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik tersebut yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. Yang keempat, ada pemilu. Artinya, dalam negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Pemilu juga merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik.
setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu tentu saja. Yang kelima, ada pemenuhan hak-hak dasar. Artinya apa? Artinya dalam negara demokrasi setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar secara bebas, termasuk hak untuk menyatukan pendapat, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berserikat. Itu dia tadi ulangan saya kali ini. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firdaus Marani, pamit undur diri.